Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam ibadah kita, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menaungi sepanjang alur ibadah kita. Amin. Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita akan dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita pada kebenaran Allah. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Dengan bacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-96. Dan di awal perenungan kita akan baca di ayatnya yang kelima yang berkata, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada banyak sekali agama dan kepercayaan. Karena sesungguhnya semua manusia membutuhkan jalan kebenaran dan keselamatan. Ketika Allah menciptakan manusia pertama kali, Allah menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia. Dengan demikian, maka manusia itu terhubung dengan Allah penciptanya. Meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Allah, namun batin manusia tetap saja merindukan Allah. Karena itu sebelum manusia berjumpa dengan Allah yang sejati, maka kerinduan itu akan terus mengalir di dalam hatinya. Manusia akan terus-menerus mencari Allah. Ada banyak sekali cara manusia mencari Allah, yaitu melalui agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan yang ada. Dalam fase ini, iblis seringkali menggiring manusia untuk bertemu dengan kebenaran-kebenaran semu seperti yang ditawarkan oleh dunia ini. Namun, manusia akan terus mencari dan mencari hingga ia menemukan Allah yang sejati itu. Baru ia mengalami ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan kepastian keselamatan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Karena memang hanya di dalam Tuhanlah kita akan mendapatkan keselamatan, ketenangan, serta kedamaian hidup kita. Dan di dalam perenungan ini ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama menyangkut tema renungan kita ini. Yang pertama adalah Tuhan adalah Allah segenap bumi. Di ayat yang pertama, yang keempat, yang kelima, ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah berjumpa dengan berbagai agama yang membawa penganutnya untuk menyembah alam semesta. Sebenarnya itu adalah suatu bukti bahwa manusia merindukan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Ketika manusia belum berjumpa dengan Allah secara pribadi, mereka kagum dengan penyataan Allah melalui alam ciptaannya. Maka manusia itu menyembah ciptaan Tuhan. Saat itu bangsa Israel menyaksikan bangsa-bangsa di sekitarnya menyembah patung, berbagai tempat keramat,
pohon, gunung, dan sebagainya yang menurut mereka dapat mendatangkan keselamatan. Sedangkan bagi bangsa Israel, Allah telah menyatakan diri secara pribadi terlebih dahulu kepada mereka, sehingga mereka sudah memiliki keyakinan akan keselamatan daripada Allah. Mereka telah berjumpa dengan Allah yang sejati, yang hanya melaluinya ada keselamatan karena Ia adalah pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah hanya kepada Tuhan kita berbakti. Di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak ibu saudara, ketika Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel dan mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah yang sejati, yang menjamin keselamatan mereka, maka sejak saat itu hanya kepada Allah itulah mereka berbakti. Allah menyatakan diri kepada mereka sebagai Allah alam semesta ini, dan Ia adalah Allah yang menginginkan umatnya berbakti hanya kepadanya saja, karena melaluinya mereka akan mendapatkan jalan keselamatan kekal serta menikmati berkat-berkatnya. Berbakti kepada Allah yang lain akan mendatangkan hukuman Allah serta kehilangan berkat-berkat daripada Allah. Demikian juga dengan kita. Ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Allah melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, maka hanya kepadanya saja kita berbakti. Kita telah dikuduskan Allah melalui darah Yesus Kristus, menjadi tebusan bagi umat yang percaya kepadanya. Iman dan pengharapan kita tertuju hanya kepadanya saja. Semua bakti kita melalui totalitas kehidupan kita hanya akan tertuju kepada Tuhan saja. Kita mendengarkan firman-Nya, kita melakukan firman-Nya, kita berdoa kepadanya dan mengimani bahwa doa kita didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Kita beribadah, bersyukur, memuji, serta menyembah Tuhan. Kita yakin bahwa ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita membawa persembahan diri kita, serta persembahan materi kita di hadapan Tuhan. Kita yakin itu akan menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kita, Tuhanlah sumber berkat kita, Tuhanlah pencipta kita. Maka hanya kepadanya saja kita berbakti. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menyaksikan kemuliaan Allah. Kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, dan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel, menyelamatkan mereka, menuntun mereka, memberkati mereka dengan segala kebaikan Allah, agar mereka menjadi suatu bangsa, bahkan suatu umat Allah yang menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, agar banyak bangsa dapat menyaksikan Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah dan diselamatkan. Israel adalah bangsa yang dinyatakan Allah berkenan di hadapan Allah. Setiap orang atau setiap bangsa yang mengakui Allah Israel adalah Tuhan akan mendapatkan keselamatan Allah. Demikian juga dengan kita. Kita adalah orang-orang terpilih menjadi suatu umat, bahkan imamat yang rajani,
yang melalui orang percaya serta gereja Tuhan di dunia ini, maka dunia ini melihat, mengenal, serta dapat berjumpa dengan Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, yang menyatakan dirinya melalui Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang kita semua imani. Melalui iman kitalah dunia ini akan melihat Allah. Karena itu dikatakan bahwa umat Allah, orang yang percaya kepada Kristus, dipanggil juga untuk menjadi saksi, menyaksikan Allah, pencipta langit dan bumi, melalui kehidupannya yang memuliakan nama Tuhan, yang bersinar menerangi dunia yang gelap ini. Karena itu, marilah kita semua menjaga kesaksian hidup kita agar terus memancarkan terang kemuliaan Kristus. Karena kita adalah sarana Allah untuk menyinari dunia ini, sehingga ada banyak orang boleh mengalami perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita sudah berjumpa dengan Allah yang sejati melalui Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan olehnya. Kita telah dimeteraikan oleh darahnya sebagai anak-anak Allah. Oleh darahnya kita dilayakkan untuk memanggil Allah sebagai Aba, sebagai Bapa kita. Kita bersyukur karena Kristus membuat kita layak berhadapan muka dengan Allah. Kita boleh masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Allah. Karena itu kiranya seluruh kehidupan kita terus menjadi bakti yang berkenan kepadanya. Hanya kepadanya lah kita beribadah, memuji serta menyembahnya. Karena hanya dialah Allah yang sejati, Allah pencipta langit dan bumi. Namun tentunya kita juga harus terus ingat bahwa kita adalah sarana Allah untuk menyaksikan Allah bagi dunia ini, untuk mengabarkan Injil Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan Yesus bagi dunia, dan kita menjadi terang di dunia yang gelap ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema yang terus menumbuhkan iman percaya kita kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur karena kami sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, yang dengannya kami juga berjumpa dengan Allah yang sejati, pencipta alam semesta ini. Terima kasih karena kami boleh memanggil Allah sebagai Bapa kami, dan kami adalah anak-anak-Mu. Kami yakin bahwa Bapa akan terus menjamin serta menjaga kehidupan kami sebagai umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Hanya kepadamu saja kami akan berbakti, memuji serta menyembah Engkau di sepanjang kehidupan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah bagi kami. Tuhan, kami saat ini mau mendoakan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kiranya kami boleh terus menyinarkan terang-Mu di tengah dunia ini, agar ada banyak orang boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus Juru Selamat, yang dengannya akan mengalami perjumpaan dengan Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami agar dapat mengelola pemerintahan bangsa ini ke arah kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian. Berkati juga kami semua rakyat Indonesia agar kami mendukung pemerintah bangsa dan negara kami dan hidup dalam damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk berbagai musibah yang menimpa bangsa kami saat ini, baik itu bencana alam maupun kecelakaan. Tuhan, kuatkan dan hiburkan keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga mereka. Tuhan, tolong bagi mereka yang sakit serta kehilangan materi dan mengalami berbagai kerusakan. Biarlah Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, para rohaniwan dan para pelayan Tuhan. Kiranya senantiasa dikaruniakan hikmat-Mu dalam melayani. Berkati seluruh jemaat Tuhan agar terus mengalami pertumbuhan rohani. Berkati kesehatan, kehidupan, serta keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami bawanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dengan senantiasa kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuat kuasa kasih Roh Kudus, menyertai dan menaungi kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.